Pernah nggak sih Anda terpaksa membatalkan atau menunda sholat pas lagi bepergian cuma gara-gara lupa bawa satu barang spesifik ini? Ya, mukena. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa menarik, yaitu batas tipis antara kebiasaan budaya dan syarat sah murni dari ibadah sholat kita. Ini adalah topik yang benar-benar krusial dan saya yakin banget sering bikin kita cemas di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Biar pembahasannya terarah, ini dia roadmap kita hari ini. Mulai dari fenomena wajib mukena, sejarah cerdas Wali Songo, esensi aturan Al-Quran, membedakan tujuan dan sarana, praktik muslimah di seluruh dunia, dan pastinya ditutup dengan checklist pakaian sholat harian. Bagian pertama, fenomena wajib mukena. Yuk kita mulai dari sebuah realitas sehari-hari yang rasanya udah jadi pergumulan kita bersama. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda nunda sholat gara-gara mukena? Ini pertanyaan yang simpel, tapi sering banget luput dari perenungan kita. Rasa panik waktu lagi di pusat perbelanjaan atau lagi di jalan, terus sadar, ya nggak bawa perlengkapan nih. Itu beneran wajar dan bisa dipahami kok. Tapi mari kita telaah pelan-pelan. Sebenarnya kepanikan ini tuh beralasan secara agama nggak sih? Atau jangan-jangan ini murni cuma hasil konstruksi sosial yang udah terlanjur mengakar kuat di pikiran kita? Bayangin aja situasi nyata yang mungkin pernah Anda alami sendiri. Anda lagi di rest area dan waktu sholat udah mepet banget. Padahal pakaian yang nempel di badan Anda itu sebenarnya udah tertutup rapat dan rapi loh. Tapi Anda malah rela ngantri panjang buat minjem fasilitas umum yang, ya jujur aja, aromanya kandang misterius dan kondisinya sering lembab kan? Kenapa? Cuma gara-gara mitos kalau sholat tanpa kain putih khas ini tuh dibilang nggak sah. Akibat dari stigma kayak gini, ibadah yang harusnya jadi kewajiban malah sering terbengkalai. Kita maksa nyari kesempurnaan sebuah kain ekstra, dan ironisnya malah ngorbanin esensi ketenangan ibadah itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, sejarah cerdas Wali Songo. Sekarang, mari kita mundur sejenak ke masa lalu buat ngelihat gimana kebiasaan yang sekarang terasa super mengikat ini sebenarnya bermula. Jadi gini, ratusan tahun yang lalu, para ulama Wali Songo kita tuh ngadepin sebuah tantangan sosiologis yang lumayan besar. Waktu itu, mayoritas perempuan di Nusantara kan masih pakai baju tradisional kayak kebaya dan kain kemben, yang jelas belum nutup tubuh secara utuh. Nah, menciptakan penutup tambahan pada masa itu adalah sebuah inovasi budaya yang menurut saya brilian banget. Ini tuh ibarat jembatan kompromi supaya para perempuan masa itu tetap bisa sholat dengan sempurna tanpa harus langsung merombak total gaya baju harian mereka. Jadi poin pentingnya di sini, perlengkapan ini awalnya dirancang sebagai solusi transisi lokal pada zamannya. Ia sama sekali nggak pernah dimaksudkan sebagai aturan kaku permanen buat perempuan modern zaman sekarang, yang mana baju kesehariannya aja udah jauh lebih tertutup. Masuk ke bagian ketiga, esensi aturan Al-Quran. Yuk kita bongkar miskonsepsi modern ini dengan merujuk langsung ke bukti teks aslinya. Kalau kita buka surah Al-A'raf ayat 31, di situ tertulis dengan sangat gamblang, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Coba perhatikan baik-baik pesannya. Yang diminta itu adalah substansinya, pakaian yang pantas, rapi, suci, dan tertutup rapat. Nggak ada lo nyebutin harus pakai merek tertentu, harus warna putih, atau harus ada model spesifik yang ditumpuk di atas baju yang udah kita pakai. Selama baju Anda itu layak, suci dari najis, dan sesuai batasan, ya syarat utama buat menghadap Tuhan udah terpenuhi 100%. Terus, Rasulullah juga udah ngasih batasan yang super jelas lewat hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Beliau menegaskan kalau Allah nggak nerima sholat perempuan dewasa kecuali pakai khimar alias kain yang nutupin kepala sampai menjuntai ke dada. Ini kemudian dipadukan dengan baju longgar yang nutupin seluruh tubuh kecuali area pengecualian kayak wajah dan telapak tangan. Kalau kita cermati, kriteria mutlak ini tuh sebenarnya udah gampang banget dipenuhi sama gaya busana harian muslimah masa kini kan? Anda beneran nggak wajib nambah lapisan ekstra lagi kalau baju yang lagi dipakai itu udah sesuai standar. Coba deh kita bandingin dua hal ini langsung. Agak ironis ya, di satu sisi kita sering dihadapkan pada kelatahan sosial yang nolak pemakaian baju harian buat sholat, padahal bajunya udah bersih. Anehnya malah maksain pakai perlengkapan ibadah publik yang belum tentu suci. Di sisi lain, syariat justru nawarin kelonggaran yang luar biasa. Pakaian apapun bentuknya, entah itu gamis panjang, tunik, rok, atau setelan lebar lainnya, selama dia suci, potongannya longgar, gak transparan, dan berhasil nutup aurat, maka hukumnya sah secara mutlak buat dipakai ibadah. Bener-bener gak ribet. Nah, ini bawa kita ke bagian keempat, membedakan tujuan dan sarana. Biar makin paham dan mengurai akar masalahnya, kita perlu masuk ke sebuah prinsip cerdas dalam hukum Islam. Dalam ranah ilmu fikih, ada satu prinsip fundamental yang namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Artinya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan.
Konsep ini ngingetin kita kalau agama itu diturunkan buat jadi solusi, bukan buat memperumit penganutnya. Makanya kalau kita sampai ngorbanin kewajiban sholat cuma gara-gara mungguin ketersediaan sepotong kain tambahan, atau malah ambil resiko kehabisan waktu, itu justru bertentangan banget sama esensi kemudahan yang udah ditawarkan sejak awal. Dan ini dia pergeseran paradigmanya. Dalam kajian teologis, selalu ada pemisahan tegas antara tujuan dan instrumen. Goyah atau tujuan utamanya adalah nutup aurat dengan baju yang suci dan longgar. Sedangkan kain tambahan yang selama ini kita pakai, itu nggak lebih dari sekedar wasilah, alias alat atau sarana doang. Masalah pelik mulai muncul waktu kita secara turun-temurun terjebak mencampur adukan keduanya. Kita mulai mengkultuskan instrumennya, seolah-olah alat tersebut adalah satu-satunya tiket valid buat ritual suci kita. Bagian kelima, prakek muslimah seluruh dunia. Yuk, kita rentangkan perspektif kita dan lihat gimana sih jutaan perempuan di belahan dunia lain nanggepin aturan yang sama ini. Mitos yang terlanjur mengakar kuat ini seketika runtuh kalau kita melihat kesepakatan para ulama terdahulu. 4 pilar utama fikih, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, semuanya sepakat pada satu hal. Fokus utamanya senantiasa berpusat pada kriteria area tubuh yang tertutup, bukan pada siluet atau model bajunya. Nggak ada satupun instruksi klasik yang mewajibkan potongan pakaian 2 lapis berukuran super lebar yang rasanya cuma lumrah ditemukan di kawasan Asia Tenggara ini. Coba deh kita pakai nalar sederhana sebentar. Kalau memang pakaian lokal kita ini syarat mutlak, lalu gimana nasib ibadah miliaran wanita di Arab Saudi, Mesir, atau Turki? Apakah berarti sholat mereka yang sehari-harinya dibalut abaya atau mantel panjang itu jadi nggak sah selama berabad-abad? Pasti kedengarannya menggelikan kan? Fakta di lapangan membuktikan, mereka rutin aja beribadah pakai baju keseharian mereka dimanapun itu. Dan ibadah mereka tervalidasi sepenuhnya tanpa keraguan. Keterikatan budaya yang berlebihan ini sebenarnya bawa dampak yang patut kita waspadai loh. Secara nggak sadar, ini nyiptain hambatan sosiologis yang nyata. Bayangin, banyak banget wanita karir yang terpaksa nunda ibadahnya karena ngerasa baju kerjanya nggak pantas untuk menghadap Tuhan, padahal bersih dari najis apapun. Belum lagi tekanan emosional buat para mu'alaf. Mereka sering ngerasa ajaran ini kok berbelit-belit banget, seolah ada tuntutan seragam khusus. Padahal aturan agama kita ini dirancang secara universal, melampaui batasan geografis atau tradisi manapun. Dan akhirnya, bagian ke-6, checklist pakaian sholat harian. Mari kita terjemahkan semua wawasan sejarah dan prinsip teologis tadi jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan kapan saja. Coba deh perhatikan checklist berikut ini. Anda bisa langsung evaluasi kesiapan baju harian Anda detik ini juga. Pertama, dari segi atasan, pastikan penutup kepala menjuntai, nutupin area dada, dan bahannya nggak tembus pandang. Kedua, buat baju. Pilih kemeja, blus, atau tunik yang potongannya longgar, nggak membalut siluet tubuh dan lengannya sampai ke pergelangan tangan. Ketiga, untuk bawahan. Rok panjang sampai mata kaki itu opsi paling aman. Dan terakhir, ini detail yang kelihatan sepele tapi penting banget. Biasakan pakai kaos kaki tebal. Ini antisipasi cerdas kalau sewaktu-waktu ujung rok Anda tersingkap pas lagi sujud. Kalau pakaian Anda udah mengakomodasi daftar ringkas ini, Anda udah bisa bernapas lega, karena nggak perlu bergantung lagi sama fasilitas umum tambahan. Setelah kita menyusuri jejak inovasi masa lalu, mendalami teks aslinya, dan meresapi luasnya praktik jutaan muslimah di berbagai belahan bumi, sekarang pertanyaannya berbalik ke Anda. Sudah siapkah Anda menanggalkan kecemasan yang nggak beralasan itu dan mulai melangkah beribadah dengan penuh percaya diri pakai busana harian Anda? Harapan besar dari pembahasan kita kali ini adalah supaya Anda merasa jauh lebih merdeka secara spiritual. Kemudahan ini semestinya ngasih Anda ruang buat sepenuhnya berfokus pada ketenangan batin dan kedalaman dialog Anda dengan Sang Pencipta, alih-alih terus-menerus disibukkan sama kecemasan soal bentuk kain yang membungkusnya. Terima kasih udah meluangkan waktu buat ngebedah topik seru ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di Explainer